Wanita dahsyat itu bernama Khadijah. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ia keturunan pembesar di Mekah. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad dan ibunya bernama Fatimah binti Saidah. Ia berasal dari suku Quraisy. Wanita solehah itu adalah istri pertama Rasulullah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Kain kafan Khadijah. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu lagi, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang
istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Pengorbanan Khadijah dalam perjuangan dakwah. Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu, Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu, seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa, air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan.
Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Lanjut Khadijah. Karena itu, peristiwa wafatnya Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Mungkin ada dari kita yang akan berpikir, Khadijah, saudagar yang kaya raya seantero Mekah, menjelang akhir hidupnya ia mengalami sulit ekonomi. Mungkin jika kita memandangnya dengan sepenggal, maka kita merasa iba. Namun jika kita renungi lebih dalam, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Semua harta Khadijah tak sedikit pun tersisa di dunia karena telah ia akhiratkan. Semua harta Khadijah telah ditransfer ke akhirat, dan seolah tak disisihkan di dunia. Bahkan pakaian beliau di dunia pun penuh tambalan dan jahitan. Sementara kebanyakan manusia sekarang menimbunnya di dunia, sementara akhirnya ditinggal mati juga. Istilahnya itu, orang sekarang kalau transfer ke rekening akhirat pelit. Contohnya, kalau sedekah pasti pilih yang nominalnya paling kecil di dompetnya. Namun sebaliknya, Khadijah hartanya ia transfer sepenuhnya ke akhirat, yang akan menjadi amalan yang luar biasa dahsyat, yang kelak akan ia nikmati di akhirat dan akan beliau nikmati selama-lamanya, bukan dinikmati di dunia yang hanya sementara. Kurang lebih begitulah sedikit kisah tentang Khadijah. Dan tentu saja video ini secuil pun tidak akan bisa menggambarkan kehebatan Khadijah. Namun dari secuil kisah ini sudah cukup tergambarkan dengan jelas akan kehebatan Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kesalahan kami. Terima kasih dan sehat selalu teman-teman.